Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tema renungan kita adalah kesaksian yang berpusat pada Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tentang kesaksian Yohanes yang sering dikenal sebagai pembaptis. Namun melalui tulisan dalam Injil Yohanes, dia menggambarkan dirinya bukan sebagai Yohanes Pembaptis, tetapi sebagai saksi. Ada 3 pernyataan mengenai hal kesaksian yang disampaikan Yohanes. Yang pertama, apa tugas panggilan dan misi yang diemban Yohanes dalam pemberitaannya sebagai saksi? Ayat 29-30. Yang kedua, apa dampak pemberitaan Yohanes ketika bersaksi tentang Yesus? Dan yang ketiga, bagaimana kesaksian hidup kita sebagai saksinya? Yohanes memiliki kesadaran penuh akan tugas panggilan dan misi yang diembannya ketika dia dipilih Allah, yaitu memusatkan pelayanan dan kesaksiannya hanya pada Sang Mesias, Yesus Kristus. Yohanes sadar betul bahwa dirinya hanyalah utusan dari Allah untuk Sang Mesias. Yohanes Pembaptis telah membuktikan bahwa seorang utusan yang baik tidak akan pernah berpikir apalagi bertindak berani untuk merebut kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Sang Kristus yang dilayaninya. Ayat 34 firman Tuhan berkata, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita dapat melihat secara rinci isi kesaksian Yohanes, baik tentang dirinya maupun tentang Sang Mesias. Pertama, Yohanes mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu umat Israel. Yohanes hanyalah merupakan suara yang menyaksikan Yesus, Sang Mesias. Lihat Yohanes 1 ayat 20-23. Kedua, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 33, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Yohanes membaptis untuk menyatakan Yesus kepada orang Israel. Ayat 31, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Melalui baptisan yang dilakukannya, ia dapat memperkenalkan Yesus. Ketiga, Yesus adalah anak domba Allah. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebutan anak domba Allah bagi Yesus dikaitkan dengan dosa umat manusia. Artinya bahwa Kristus sebagai kurban bagi dosa dunia yang berasal dari dan disediakan oleh Allah. Tujuan pengorbanannya jelas untuk menghapus dosa manusia, sedangkan lingkup penebusannya tidak terbatas hanya bagi umat Israel saja, melainkan kepada seluruh suku yang ada di dunia. Berita Yohanes berpusat pada Kristus. Yang lebih utama adalah pemberitaan yang kita sampaikan harus tetap berpusatkan Kristus, bukan diri kita. Mungkin kita belum melihat hasil atau dampak yang luar biasa melalui kesaksian kita bagi Tuhan Yesus. Jangan patah semangat. Bersaksilah tanpa kompromi, tanpa bergeser dari inti mengerjakan bagiannya dengan memakai kesaksian kita. Pusatkan kesaksian pada Kristus, agar orang lain dapat melihat satu pribadi yang mengasihi orang berdosa, yaitu Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.